Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram. Hadis ke 617 tentang dukhulul mu'takif ba'dal fajri. Masih tentang itikaf, yaitu waktu, ya. Waktu itikaf itu kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha, dari Aisyah, qalat, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah, idza arada, jika ia ingin, ayya'takifa, itikaf, sallal fajra, beliau salat subuh, summa dakhala, kemudian beliau masuk mu'takafahu, ke tempat itikaf. Hadis muttafaqun alaih. Apa kesimpulan dari hadis ini? Pertama, innabtidal itikaf yubda'u min awwalin nahar. Permulaan itikaf itu adalah awal siang. Wa bihi qala Auza'i wa Tsauri wa Laits fi ahadi qaulaihi li hadzal hadis. Berdasarkan hadis ini, Imam Auza'i, Tsauri, Laits itu berpendapat, ya. Jadi ada pendapat mereka ini. Jadi ada nama Auza'i, Tsauri, Laits. Kenapa enggak dimasukkan ke dalam 4 mazhab? Pertanyaannya, karena ada Imam Auza'i. Nah, ini karena tergantung pengikutnya. Jadi yang meramaikan mazhab itu sebenarnya pengikut, bukan dia. Jadi kenapa terkenal yang 4 mazhab? Itu bukan dilantik 4 imam, saya lantik 4, enggak ada. Kita aja yang ramai itu, diviralkan. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari jago-jago fikih, itu bukan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad saja. Tapi itu ada Auza'i, Tsauri, ya, dan lain sebagainya. Nah, menurut mereka, permulaan itikaf itu setelah subuh. Kalau kita mau iktikaf. Qala Abu Hanifah wa Malik, nah giliran ini imam-imam. Jadi Auza'i, Tsauri, Laits ini imam-imam yang ada sebelum Abu Hanifah. Dari sisi tahunnya. Ya, karena Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i ini abad kedua. Jadi setelah 100. Nah, itu Abu Hanifah mungkin di antara 100 lah. Sebelum 100 dan 100. Kemudian Imam Syafi'i itu lahir 150, wafat 204. Ya, untuk sekarang aja dianggap pendek ya umurnya, cuma 54 tahun. Tapi dengan umur segitu beliau banyak karyanya. Kemudian Malik, guru dari Imam Syafi'i. Nah, menurut mereka, ini 4 mazhab ini, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, rahimahumullah, yadkhulul mu'takaf fil itikaf qabla ghurubi syamsi. Ya, kalau menurut 4 imam, sebelum terbenam matahari. Jadi tanggal
maghrib menjelang 21. Ya, kalau besok tanggal 21 nanti maghrib gitu. Tuh, menurut 4 mazhab. Padahal Rasulullah di hadis ini diceritakan oleh Aisyah, sholat subuh dulu. Ya, baru masuk, baru mulai. 21. Ya, Rasulullah 20 belakangan berarti. Kalau 4 mazhab malam 21 pada maghrib. Kalau mereka tanggal 21-nya. Ya. Kan itikaf itu syaratnya kan apa itu istilahnya? Puasa. Tapi ada yang tidak mensyaratkan puasa. Berdasarkan hadis ini Rasulullah masuknya itu setelah sholat subuh. Hadis ini kuat sekali, muttafaqun alaih. Ya, tapi itulah Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i sendiri adalah imam-imam yang lahir jauh sebelum pencatat hadis. Bukhari, Muslim itu setelah mereka. Nah, cuma waktu itu belum ada spesialisasi pencatatan. Ya, kalau dilihat dari sisi umur lah. Jadi apa istilahnya? Cara menyusun file kalau dibanding sekarang tuh lebih canggih sekarang. Karena sekarang sudah ada internet. Jadi bisa dibukukan lebih rapih sekarang. Sebenarnya ya. Jadi teknologi informasi dengan zaman sekarang itu lebih canggih sekarang. Cuma pakai alat. Kalau dulu kan manual. Nulis masih tangan gitu kan. Terus untuk numpuk file itu masih pakai otak ya, ingetan. Kalau sekarang kan kita walaupun nggak ditulis bisa ditaruh dulu kan. Nanti kita sewaktu-waktu butuh kita bisa print out, itu kan, tumpukin aja terus. Nah itu yang kita kaji di hari Rabu, Rabu ya. Nah, namanya Jami Kamil, itu berdasarkan teknologi informasi. Ada lagi yang hari Kamis, yang Mausu'at Index, itu juga berdasarkan teknologi informasi sekarang. Bisa dipastikan lebih lengkap. Tuh. Cuma inilah dulu seadanya begitu. Jadi artinya kalau diulang lagi, Nabi Muhammad lahir lagi sekarang, mungkin pencatatan dan perekaman itu ya lebih memadai. Karena cara sholat Nabi bisa dari berapa dimensi itu sekarang? 4 apa 5? Sekarang dimensi itu. Seperti ini orang biasanya sekarang canggih itu olahraga. Seperti nonjoknya itu sesuai dengan hukum apa enggak, apa sabotase kan. Kalau nonjok bagian belakang kan kena sanksi. Terus sepak bola kan. Orang yang menggiring itu udah di sini belum gitu kan? Kalau dia nendang ke dia sudah di sini kan tidak sah tuh. Dia harus dulu kan. Nah, contohnya gitu kan ada videonya. Kalau sekarang ada, tapi jangan mengandai-andai. Kalau ada nanti pada nggak mau gitu kan. Ya sudahlah, dapatnya begitu. Apa boleh buat? Kita lanjut. Idza arada itikaf syahran, itu kalau mau itikaf 1 bulan, awil itikaf asran, atau 10 hari, li'anal ayam tudau min ghurubi syams. Kata mereka, kenapa berinisiasi masuknya maghrib? Karena hari itu diawali dari maghrib. Ya, jadi di Arab itu maghrib itu 0. Tapi sekarang udah nggak konsekuen ya, udah nggak konsekuen. Jadi di Arab, di Masjidil Haram itu udah nggak pakai jam jam Islam, tapi pakai jam Barat Masehi. Jadi pakai jam kita aja begitu.
Sebenarnya menurut Islam, maghrib itu jam 24.00. Iya, awal hari itu maghrib, pas matahari tenggelam. Tapi itu sekarang juga nggak dipakai. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi yang dipakai ya jam kita sekarang. Dengan perubahan-perubahan. Yang masih pakai itu guru saya dulu, almarhum Kiai Muhaimin. Ya, setiap zuhur itu pasti jam 12.04. Kalau beliau memberikan sisa 4 menit, kalau saya cukup semenit. Karena apa? Karena beliau menulis jam, seperti Anda tahu nih, yang namanya Cilegon, apa tuh? Nama Cilegon. Anda tahu nggak? Kalau ada jadwal untuk Cilegon. Itu berarti dari mana sampai ke mana? Dari Serdang sampai ke Merak sana. Ya kan? Sementara matahari di Serdang dengan matahari di Merak ujung sana, itu sudah berbeda. Kalau di HP, itu pakai GPS. Dimanapun Anda berada, itu dia muter-muter. Ngikutin. Tuh. Nah, saya punya jadwal yang langsung ke GPS. Maka kadang-kadang duluan. Nah, ini kalau ini mereknya Cilegon. Kalau Cilegon masih sempit. Jakarta itu loh. Contohnya jadwal berbuka puasa untuk Jakarta. Itu berarti berlaku dari Daan Mogot, ya, Jakarta Barat, sampai ke Pasar Rebo sana. Jakarta Timur, wah, jauhnya bukan main. Ya kan? Coba Anda berjalan tuh dari Jakarta Barat ke Jakarta Timur. Nah itu dianggapnya sama, maka diambil yang paling akhir. Jadwalnya tuh. Kalau GPS kan di titiknya. Waktu itu juga. Nah, kita kembali ke sini. Nah, sama dengan ini diambil rata-rata ya. Jadi alasan mereka kenapa maghrib, karena awal tanggal itu ya maghrib. Kalau kita kan Masehi ini awal tanggal itu kan 00 malam ya. Ilaan nazara ayatika fi yauman, kecuali kalau orang itu niatnya sehari. Jadi 24 jam itu menurut orang Islam, menurut ajaran Islam itu sehari semalam gitu. Jadi kalau Anda mengatakan sehari itu 12 jam. Bukan 24 jam. Kalau ini ajaran Islam, sehari itu yauman ya, itu berarti 12 jam. Jadi harus yauman walailah, sehari semalam. Fayalzamu ayat khul itikaf qabla tulu'i syamsi. Maka dia harus masuk ke tempat itikaf sebelum matahari muncul. Ya, sebelum tulu'. Harus ini bunyi itu. Bunyi ini, syuruk. Syuruk itu ini terbit. Menurut ajaran Islam itu belum boleh sholat. Ketika bunyi itu, tet itu belum boleh salat. Ya, harus dilebihin sekedar anak panah. Nah, anak panah ini kan susah. Ya, nggak mungkin kita ketemu matahari setiap hari kan, terlihat gitu. Nah, maka ditentukan oleh ahli falak 12 menit setelah keluar dari horizon. Kalau kita lihat di laut, dia keluar. Mongol. Sampai nganggang. Seakan-akan udah terbang gitu. Nah itu. Ya terangkat. Kalau kita ngelihat orang awam, kayak udah nganggang. Gitu. Itu baru boleh sholat. Dan itu minimal 12 menit. Saya belum pernah melihat ada orang yang berijtihad di bawah 12. Kalau ahli-ahli falak lain, 20 menit. Ada 25 menit. Yang 12 itu paling cepat berarti. Ya, kita kembali ke sini. Jadi sebelum mulai sudah masuk ke tempatnya. Kalau kita beranggapan maghrib, berarti masuknya sebelum maghrib. Karena maghrib sudah start. Sementara tempatnya di masjid kan, bukan rumah. Jadi masuk ke masjid itu sebelum mulai. Wa yakhruju minhu ba'da ghurubiha, dan keluar setelah terbenam. Di annahu yazamu lailahu, karena la yazamu lailahu,
Karena tidak wajib malamnya. Kalau ada orang berniat itikaf cuma sehari, tuh, ya, berarti dia sebelum tulu itu sudah masuk, ya. Kemudian maghrib sudah selesai. Wa awwalal jumhur wal al hadis salal fajr tsumma taqala anna dakhala mu'takif wal qata'a fihi wa tukhalli nafsahu ba'da salati subhi lianna la ana dzalika waqtu itikaf. Jumhur, kebanyakan ulama dalam mengartikan hadis ini bagaimana? Ditakwil. Kalau takwil itu penyimpangan dari tafsir. Artinya kalau dipahami secara logika, ini enggak pas, itu kan? Susah dimengerti, maka ditakwil. Artinya Rasulullah mulai menyendiri itu setelah subuh, bukan masuknya, kata mereka begitu. Balkana qabla maghrib mutakifan labisan fi jumlatil masjid. Akan tetapi beliau itikafi maghrib. Fala masalab subuh infarad al itikaf. Maka begitu masuk subuh beliau menyendiri. Tuh. Artinya udah tidak berinteraksi dengan teman-teman. Tapi masuknya maghrib katanya. Itu kata jumhur, ya, kata kebanyakan. Yang ketiga, la yasihul itikaf illa fil masjid. Iktikaf tidak sah kecuali di masjid. Sawaun li rajul awil amlil mar'ah, baik laki-laki atau perempuan. Ya. Wala yasihul itikaf fi masjid, kemarin sudah dijelaskan. Kalau itikaf itu boleh di rumah, niscaya tidak akan ada ayat wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu gauli mereka sementara kamu sedang itikaf. Kalau istri kita itikafnya di rumah, ya buat apa ada ayat itu? Jangan gauli, ya jelas nggak bisa bergaul lah istrinya di rumah. Nah itu artinya itikaf itu di masjid. Jadi betul-betul hidupnya pindah ke masjid aja pokoknya. Bagusnya begitu. Sehingga kebutuhan-kebutuhan hidup, kebutuhan-kebutuhan biologis itu harus bisa diatasi di masjid. Ya. Jadi tetap tidur bareng. Nah itu makanya harus ada kamar-kamar. Kalau di tuh nyaman bener tuh di komplek BSD. Karena di atasnya ada kamar-kamar, tapi terbatas sekian pasangan. Daftar dulu. Oh itu berebut itu. Orang siapa yang mau, bukan saja pelakunya, tapi penyokongnya. Ya, contohnya di awal mendekati Ramadan, mereka akan mengumumkan, kita akan membuka untuk peserta itikaf kuotanya sekian, dilempar kuotanya sekian, dihitung 10 hari kan. Nah biaya per orang sekian, tuh biaya per orang itu artinya laundrynya, wah wis lah pokoknya, makan minumnya dari mulai buka, sahur dijamin semua. Kalau kita kan makan minumnya doang, jadi pakaiannya sudah rapi lagi. Ada yang ngambil. Nah itu jumlah yang kita terbuka sekian orang, satu orang sekian yang dibutuhkan. Itu nggak sampai 2 hari habis. Ada yang saya 2, saya 3. Ya, karena mereka biasanya pelaku-pelakunya adalah orang yang nggak itikaf. Mereka sadar nggak bisa, jadi mereka ngongkosin daripada punya duit, ibadah enggak, gitu. Kan ada hadisnya kan, barang siapa yang menyokong kebaikan, maka dia akan mendapat kebaikan yang sama. Namanya pinter ya, ini daripada itikaf enggak, nyokong enggak kan, angguran begitu. Memang ada larangan, wala tubashiruhunna wa antum akifun.
Jadi kenapa ada larangan itu? Ya untuk ujian. Artinya walaupun ada makanan, nggak boleh disentuh. Ujian. Jadi kalau istri nggak ke masjid, ya buat apa ada ayat itu? Jangan kau sentuh sementara kamu sedang itikaf. Ya nggak bakal nyentuh lah wong istrinya di rumah. Lah ini justru ujian. Ada, tapi nggak boleh disentuh. Kan begitu ujian buat kita ini. Babi enak, tapi jangan. Loh. Lah kalau babi nggak ada, mah ya nyaman, tenang. Justru ini ada. Bulan puasa ada makanan nggak? Ada. Gitu. Cuma nggak boleh makan, nanti makan. Lah itu yang bikin ganjaran. Anda datang ke sini, bisa nggak datang? Bisa, wong Pak RT juga nggak marah. Nggak kena sanksi kan? Nggak kena sanksi. Seperti orang nggak pakai helm gitu kan? Tapi Anda dengan ikhlas datang ke sini, itu pahala. Ya, memang begitu. Namanya menahan nafsu. Tuh. Ya tapi ini itikaf itu aneh memang. Ya, jadi komitmen terhadap diri sendiri, yang melakukan dia sendiri, tuh, yang ngatur dia sendiri, yang menyaksi dia sendiri. Ya kan? Kalau sekarang Anda baca melanggar tuh apa sanksi? Enggak ada. Itikaf ini memang aneh. Berapa hari? Ya tergantung Anda, Anda yang ngatur. Pokoknya kita yang ngatur, kita yang melakukan, kita yang mengawasi. Hah? Jadi kalau Anda berniat 10 hari, cuma 5 hari, bohong. Siapa yang tahu? Ya Anda sendiri. Iya, itu pelajaran itikaf. Jadi nggak ada sanksi apapun. Nah kalau keluar gimana sanksinya? Iya, memang keluar itu batal. Tapi sanksinya apa? Nggak ada. Iya, pahalanya paling nggak dapat. Lain kalau puasa, Anda sengaja makan, itu kan dihukum berat kan? Nggak bisa digantikan. Tapi kalau itifak nggak ada. Contohnya akan dikurangi sekian. Contohnya kita pelihara anjing kan ada sanksinya kan? Sehari akan berkurang sekian. Kalau itikaf nggak ada. Ya nggak tahu ya kalau saudara dengar. Sepanjang yang saya pelajari itu komitmen terhadap diri sendiri. Kita yang pelakunya, kita yang ngatur, kita yang menghukum. Tuh kayaknya melatih diri sendiri, jujur pada diri sendiri. Jadi kira-kira kalau ditanya mau apa? Itikaf berapa hari? 3. Cuman 2. Membohongi diri sendiri. Paling begitu. Kita kembali sini. Jadi kalau di sini baik laki-laki atau perempuan harus ya di masjid. Wala fi masjid baitur rajul, bukan masjid sendiri, bukan. Jadi ini dia mengenamakan masjid itu musola. Bisa nggak ngebedain musola dan masjid? Kalau masjid itu wakaf, boleh dipakai untuk umum. Wakaf itu artinya berhenti. Kan wakaf itu lawannya wasol kan? Wakaf itu berhenti, artinya suatu tempat disebut wakaf kalau dia berhenti menjadi milik pribadi. Nih punya saya contohnya nih. Nih tanah saya nih. Saya wakafkan, berarti saya sudah berhenti jadi pemilik ini. Begitu yang namanya wakaf. Sama dengan masjid ini kan milik siapa masjid ini? Kan milik bersama. Bener nggak? Bukan milik Bapak, bukan milik saya. Milik Allah kan? Maka disebut Baitullah. Bukan berarti Allah tinggal di sini kan? Kan disebut Baitullah. Itu hanya kiasan saja. Baitullah bukan berarti Allah di sini. Ya kan? Nah itu kiasan saja. Kalau Anda ingin minta sesuatu, ya kepada datang ke rumahnya. Mengeluh, datang ke rumahnya. Ini makanya disebut Baitul Muslimin. Rumah bersama. Kita kembali sini. Apa itu yang disebut mu'takaf, tempat itikaf? Wahwal makan.
Mu'tazal muhayya li salat li jawazi taghayyur. Bukan, namanya masjid pribadi, itu ada tempat yang memang disediakan untuk salat. Mushola lah, bahasa kita mushola. Ya, di Indonesia ini ada mushola, ada masjid jami. Bedanya apa? Mushola itu bukan dilepas buat wakaf. Jadi masih terikat kepemilikannya. Saya menyediakan tempat karena lingkungannya luas untuk sholat, itu mushola. Tuh. Tapi kalau mushola kemudian dilepas buat umum, itu namanya masjid, tapi perlu kesepakatan masyarakat. Tuh. Untuk menuju masjid jami. Masjid jami itu ada masjid yang dipakai Jumatan. Di sini disebut masjid jami. Terus ada lagi masjid raya, ya kan? Itu ternyata pemerintah sudah punya aturan, nggak boleh sembarang kasih nama. Ya sebenarnya sih nama bebas-bebas aja, kita kasih nama aja masjid raya Hidayatullah gitu. Tapi rupanya pemerintah sudah punya aturan. Anda nggak boleh sembarangan kasih nama raya. Gitu kan? Mungkin ada ketentuannya, luasnya sekian, tuh kan? Kalau masjid di tuh apa namanya? Di Taman Cilegon, raya nggak? Iya. Azam itu sebenarnya raya, itu bahasa Arab. Tapi dia nggak bisa menyebutnya raya ya. Jadi kalau masjid raya itu ada ukurannya, Bapak sekalian. Ukurannya sekian, daya tampungnya sekian, itu baru bisa disebut masjid raya. Jadi itu saya dengar itu. Jadi ditolak oleh pemerintah menamakan raya. Karena raya itu besar. Di sana masih depan masih sebut masjid raya? Iya, masih. Tapi Pak itunya udah ngomong, ditolak. Di masih ada tulisan raya. Wa makasal junub fihi li jawaz taghir kalau masjid mushola itu tidak terlarang orang junub tinggal di situ. Kalau mushola nggak dilarang, kan ada larangan orang junub tuh. Nah, yang dilarang itu masjid jami, masjid wakaf itu dilarang. Wali anna nisaan Nabi kunna ya'takif fil masjid litatimam hadzal hadis. Karena kenyataannya istri-istri Nabi itu itikaf di masjid. Karena istri lebih dari satu, mereka membangun kemah-kemah. Kemah tuh yang suka dijual di pinggir-pinggir jalan tuh, kan buat 3 orang kan, 2-3 orang tuh. Dibikinlah di dalam tuh, di masjid-masjid. Karena istrinya banyak ngeruwetaken. Nabi nggak mau ada kesan, wah, kepentingan pribadi aja, istimewa, itu kan? Nah, tidak boleh ada kesan seperti itu. Maka oleh Rasul, apa ini? Jangan. Tapi setelah Rasulullah wafat, janda-janda Nabi bikin lagi. Setelah Rasulullah wafat, bikin lagi kemah di masjid. Nah, setelah Rasulullah wafat kan mereka itu kan naik pangkat. Jadi ibu kan, Ummul Mukminin kan. Kalau sampai dibubarin, kamu berani menentang ibu? Kalau Nabi kan istri, ke beliau-beliau ini istri. Jangan. Tapi kalau Nabi sudah tidak ada, kan mereka statusnya ibu. Oh ya orang enak lah, wong ibu je. Jadi mereka pasang tenda-tenda di masjid. Tuh katanya begitu riwayatnya. Sehingga ini surat Al-Baqarah 187 menyatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian sentuh mereka, istri-istri. Ya. Sementara kalian iktikaf di masjid. Nah itu. Jadi istrinya dibawa. Nah kita belum memenuhi syarat lah. Nggak mungkin terbuka begini kan? Nah, nggak mungkin. Dalam keadaan terbuka begini, kita paling tahan 2 jam.
Terbuka begini 2 jam. Makanya sekolah tiap 2 jam istirahat, 2 jam istirahat kan. Kita paling lama sejam. Orang duduk lempeng begini sejam paling lama. Kalau udah lewat begitu, faktor umur. Wah, udah nggak bisa cari lendean, cari posisi lah. Pokoknya diangkat sebelah lah, diangkat begini. Ya kan? Yang kedua, adamu dukhul bait lil mu'takif. Larangan masuk rumah untuk orang yang itikaf. Nah, kalau orang sudah berniat itikaf, batalnya itu keluar. Batalnya. Wa anha dari Aisyah qalat in kana Rasulullah la yudkhilu ala ra'sihi wa huwa fil masjid. Sesungguhnya Rasulullah pernah ya memasukkan kepalanya sementara beliau di masjid. Jadi beliau pernah memasukkan kepalanya ke rumah. Itu artinya tempat tinggal beliau dan masjid jadi satu. Iya, jadi ngelongok begitu sudah rumahnya. Nako ya. Nah, itu sudah masuk wilayah rumahnya. Iya. Untuk apa beliau memasukkan kepala ke rumahnya? Untuk disisirin. Jadi isinya nyisirin ini kepalanya, rambutnya disisirin oleh istri. Ya. Jadi beliau menampakkan apa? Kemesraan. Aisyah tidak ikut itikaf. Enggak itikaf waktu itu. Wa kana la yadkhul baita illa li hajat. Beliau tidak masuk rumah kecuali untuk hajat, karena istri kan boleh jadi haid. Boleh jadi, tapi ini enggak dijelaskan. Idza kana mu'takifan. Nah, hadis muttafaqun alaih. Jadi beliau pernah memasukkan kepalanya ke rumah, ya. Apakah kandungan hadis ini? La yasu itikaf illa idza sabata illa dzabithal mu'takif fil masjid. Itikaf tidak sah kecuali jika seseorang diam di masjid. Wa mata kharaja li ghairi hajat, dan apabila dia keluar bukan keperluan, inqata itikafu, maka itikafnya berhenti. Maksudnya batal. Fala yatalaqayani wala sami'ani wa batal itikaf. Nah, maka tidak boleh bertemu dengan orang rumah. Ya. Idza kharaja bihi ba'dul mu'takif fi masjid kayadihi wa rijlihi wa rasihi lam tabtul itikafu. Namun jika orang yang itikaf mengeluarkan tangannya, kakinya, kepalanya, ya, keluar area masjid, tidak batal itikafnya. Yang penting jangan keseluruhan tubuhnya. Wa misluhu man halafa ala yadkhula daran aw la yakhruju minha fa adkhala. Sama dengan hukum tadi adalah orang yang bersumpah tidak akan masuk rumah, tidak akan keluar rumah, lalu dia memasukkan anggota tubuhnya. Ya, maka itu tidak melanggar sumpah. Tuh. Fa akhraja ba'dahu, atau mengeluarkan sebagiannya, falan yahnus, maka dia tidak melanggar. Jadi kalau orang bersumpah tidak akan keluar masjid 3 jam, ya, lalu dia keluarkan kakinya, nah, pokoknya nggak seluruh tubuh, itu tidak melanggar janji. Li hadits alahu, berdasarkan hadis ini. Yang ketiga, jawazu istikhdami zauja fil ghusl. Boleh kita meminta bantuan istri untuk mandi. Buat tabqi, contohnya dilap doang, ya, pakai kain basah, nah, boleh. Buat tabqi, dan masak. Wal khubzi, dan roti, bikin roti, wa ghairiha biridoha, dengan keriduan istri. Wa ala hadza tadhhadi adillah dari sunnah. Ini ditunjukkan banyak hadis-hadis. Wa amalu salaf, dan salaf juga melakukannya. Ya, mandi bersama. Wa ijmal umat, dan ijma umat. Wa amma bi ghairi ridha fala yajuzu. Adapun tanpa ridho istri tidak boleh. Li'anal wajiba 'alaiha tamkinu zaus min nafsiha wa mulazama baitiha faqat. Karena yang wajib bagi perempuan, ya,
wajib bagi perempuan itu tamkinu zauji. Dia membuka diri untuk digauli. Kewajiban istri. Wa mulazama baitiha, dan mulazama di rumah. Jadi tugas istri itu membolehkan melayani suaminya dalam hubungan seksual. Masak, cuci itu bukan tugas dia. Tuh, perhatikan. Tapi kalau suaminya nyuruh gimana? Ya kan? Asal dia ridho. Jadi tugas istri menurut di sini dua. Tinggal di rumah, melayani suami. Tapi lain-lain, menyediakan minum, cuci pakaian, itu bukan tugas mereka. Kecuali mereka ridho, mencari pahala. Menyusui. Ya? Menyusui anak. Menyusui juga bukan tugas. Menyusui juga bukan tugas. Karena itu orang Arab mencari ibu susu. Jadi menyusui itu tugas bapaknya. Lah gimana wong bapaknya nggak punya susu? Lah iya bayar. Bayar, saudara. Jadi kalau istri menyusui anak kita, berarti tugasnya double job. Ya. Satu, dia sebagai istri, yang kedua sebagai ibu susu. Emang anak siapa gitu? Anak siapa tuh? Yang lahir dari rahim istri kita anak siapa? Hah? Kan anak Anda, binnya kan enak aja ngaku anak gak mau nyusuin. Ya kan? Pak Hilman punya anak yang keluarin memang istri. Tapi anak siapa? Saham. Kan binnya, bintinya ke kita. Iya kan? Emang enak ngaku nggak menanggung ini risiko. Itu sebenarnya. Cuma nggak boleh beribin-beribin gitu. Ya kan? Sebenarnya tugas menyusui itu tugas bapak. Jadi begini, Bang. Kalau kita ketahui air susu dari istri itu buruk, maka tugas kita mencarikan yang lain. Waduh, ini nggak sehat lagi. Kita harus nyari. Jadi kita nggak boleh diam, memastikan susu manusia masuk ke mulut anak kita. Itu tugas bapak. Nah, tapi kalau bisa didapat ya dari istri kita, ya alhamdulillah, itu kan irit kan. Tapi sebaliknya, karena kita sadar bahwa itu tugas bapak, maka kita harus memberikan nutrisi. Wong disedot kok, nggak ada inputnya, nggak ada masukannya. Itu tugas kita. Wah, dirapel gitu kan. Nah, berarti kita harus memberikan insentif gitu loh. Insentif sebagai ibu susu. Kalau dia nggak nyusuin, kewajiban kita memberi nafkah sebagai suami, dia istri kita. Begitu dia nyusuin anak kita, plus gitu. Gitu. Paham ya? Plus nutrisi tambahan sebagai ibu susu. Nah, itu kita harus paham. Ya, suplemen. Nah, ujung-ujungnya katanya, kata para ahli kesehatan, 4 tahun pertama katanya Pak Ilman. Tahun emas nih. Tahun emas ini 4 tahun pertama. Kalau kita sukses memberikan nutrisi yang cukup, ya, maka tumbuh kembang anak itu maksimal. Tapi kalau kita telat, namanya apa tuh? Stunting ya. Ada istilah baru stunting, kurang gizi. Ya. Kata orang Muhammadiyah, istilahnya keren-keren amat sih. Wong itu mah cukup saben hari dikasih telur ayam sudah tidak stunting lagi katanya. Ya, kalau kita punya anak kasih telur ayam. Saben hari 2. Maka akan bebas dari stunting. Jadi tugas pemerintah melihat rakyatnya itu stunting, cukup kasih telur ayam 2 1 orang per hari. Sudah bebas. Nah, itu jadi tumbuh kembangnya itu akan maksimal 4 tahun pertama. Karena saraf-saraf
4 tahun pertama itu berkembang pesat. Nah, ini penting buat kita, makanya menyusui itu jangan diputus sebelum 2 tahun. Tapi waktu istri saya mengeluh karena si anak udah punya gigi. Aduh. Kalau zaman sekarang udah bisa ditrekahin, disedot dulu, ada alatnya. Nah, sekarang. Kalau zaman dulu Pak, harus langsung. Sekarang nggak langsung nggak apa-apa. Istri ada tugas kemana? Sekarang mah karyawan ya, karir kan? Itu tidak ada alasan lagi untuk tidak menyusui karena dia bisa sedot, terus taruh. Ada alatnya nanti kalau mau dipakai diangetin. Udah canggih sekarang. Jadi memastikan air susu manusia. Air susu manusia karena dia anak manusia. Jangan milih sapi, anak sapi. Sebab sapi didesain oleh Allah penggemukan. Jadi pantas saja badan kita, kalau orang didesain otaknya. Itu loh beda. Jadi nutrisi yang kandungannya itu untuk otak kalau manusia. Tapi kalau sapi diambil dagingnya, bukan otaknya. Jadi formulanya berbeda. Ya tapi kalau kita halangan susah ya. Li'anna fi dararan. Apabila mu'takif, orang yang itikaf itu mau buang hajat, sementara di masjid nggak ada. Di masjid nggak ada. Kan ada masjid tertentu ya. Kalau di sini melekat ya. Kalau di tempat lain kadang-kadang di luar sana toiletnya jauh. Memang untuk wudhu dekat, tapi untuk buang itu ke sana. Ya ini namanya tidak mungkin. Berarti itu tidak batal walaupun dia keluar ke sana. Karena ini tidak mungkin. Masa mau ditahan-tahan? Iya nggak mungkin lah. Wa yajkhurus li uzrin, karena itu uzur. Tuh. Kalau sama sekali nggak nyediain gimana? Ya pulang ke rumah nggak batal. Ya gimana mau diampet tak? Darurat. Jadi ini begitu Bapak sekalian, kalau kita muter-muter cari, kita yang melakukan, kita yang ngatur, kita yang mengawasi, tuh, kita yang menyangsi untuk itikaf itu. Walau kanat baidatan bu'dan fahishan, meskipun jauh sekali. Ya, kalau memang nggak ada tempat untuk buang hajat, maka tidak batal. Wala yubtilu itikafu li darurat. Nah, tidak batal itikafnya karena ini darurat itu Pak. Wala yustar syiddatul hajat, dan tidak perlu tunggu sampai kebelet banget. Ya nanti kececeran lah. Kalau udah mengundang gitu kan. Wah, baru lari ke sana. Kebirit-birit, jangan. Li'ana fi dararan bayitan. Nah, karena itu membuat madarat. Kalau kita ngampet, ya itu sama dengan buang sampah. Menahan sampah ya, menyimpan sampah. Itu tidak baik. Wala isra lil masyi, dan tidak diwajibkan untuk lari. Gara-gara ngundang itikaf, mau buang air, toiletnya jauh ke sana. Nah, kita lari supaya bisa masuk masjid cepat. Itu tidak disyariatkan. Wala taqarrara li arid kaisalin wa nahwi fala yadurru, meskipun berulang-ulang. Ya, contohnya mules. Iya, lagi dia. Bolak-balik baik. Nah, itu ya itu tadilah untuk itikaf ini saudara yang melakukan kita sendiri itu, yang mengawasi kita sendiri, begitulah. Bawaan kita sendiri. Yang kelima, yasra' lil mutakif an-nadzafa wal ghusl wal halq wal tazyin. Disunahkan, disyariatkan bagi orang yang itikaf bersih-bersih, mandi, cukur, dan dandan, tazyin, ya. Berhias. Wa amur yasimina afal khasah bil insan, dan apa-apa yang diperlukan, potong kuku, ya. Kalau perlu bawa gunting kuku kan, hal-hal yang berkaitan dengan pribadi lah. Mimma yajuzu fil masjid wa sayatil masjid fil haditsil ati. Hal-hal yang dibolehkan dilakukan di masjid. Pokoknya yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil yang tidak mungkin minjem. Nah, contohnya bawa sikat gigi, kan nggak mungkin minjem kan cuma.
Ya, sisir sifatnya pribadi lah. Nah, itu harus menjadi kelengkapan dibawa ke masjid. Ya mirip orang anu lah, berpetualang. Demikianlah fiqhu bulughil maram. Jadi tergantung perjanjian. Saya kalau sehari semalam nggak kuat, ya udah sekuatmu. Karena yang melakukan kita, yang mensyaratkan kita, pokoknya jangan melanggar nego kita pada Allah. Saya berjanji iktikaf sehari semalam. Baru sehari keluar. Itu berarti mengkhianati diri sendiri. Tapi nggak ada yang dihukum. Orang lain mah nggak ada yang dihukum. Cuma yaitu sanksi moral. Ya, berarti kita menilai, wah saya tidak konsisten. Itu aja. Jadi ini melatih kejujuran. Kita lanjutkan dengan fiqhut tataruf. Ini saya baca lebih cepat ya. Supaya kita dapat lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya panjang sekali ini. Definisi kemaslahatan juga terus berubah. Nah, itu. Tidak ada sistem pemerintahan syar'i yang baku. Nah, ini. Menurut Islam, pemerintahan model apa yang sesuai dengan hukum? Apakah ya seperti sekarang lah, kerajaan, republik, tuh. Apa semi kerajaan seperti Inggris, ya hanya simbol saja kan? Yang ngatur itu kan Perdana Menteri di Inggris mah, raja hanya simbol saja. Atau gimana? Nah ini berdasarkan dalil, ya. Fafil qaulu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wal hukam ilam yakunu humul maksudin bi aul umri fahum ala aqal minhum kama dzukira katsirun minal mufassirin. Qad amara Allah bi ta'atihim. Tidak ada bentuk baku. Islam tidak menentukan bentuk baku apa mau kerajaan, mau republik atau yang sekarang adalah model-model itu ngatur pemerintahan. Ada yang simbolis kerajaan, lalu Perdana Menteri, atau gimana? Atau seperti Malaysia, Kesultanan, atau seperti Amerika Serikat, ya, gabungan dari negara-negara, atau gimana? Nah, Indonesia memilih NKRI, satu untuk semua. Ya, kalau Amerika kan serikat ya. Jadi setiap tuh bisa bikin uang sendiri ya. Ya, negara bagian. Itu punya hukum sendiri. Bisa jadi hukum di negara ini beda dengan di sono. Contohnya dalam hal penggunaan narkoba. Ya, di negara bagian tertentu dari Amerika boleh. Tapi di sana nggak boleh. Itu bisa begitu. Ya, kalau kita ini ada hukum nasional. Hukum yang diciptakan perda namanya, peraturan daerah, tidak boleh melanggar hukum nasional. Kan kita begitu. Ya. Untuk keamanan dipegang oleh nasional. Contohnya pemerintah Banten tidak boleh punya prajurit sendiri, tidak boleh kan? Harus nasional sifatnya. Seperti Kopassus, itu nasional. Untuk semua. Jadi bukan untuk Banten saja, cuma penempatannya aja. Polisi juga nasional, digulir-gulir kan. Digeser-geser. Ya, tidak boleh punya sendiri. Tuh. Kalau Pamong Praja mungkin ya. Pamong Praja nggak bisa ngatur Pamong Praja sana, nggak boleh kan. Nah, setiap wilayah. Itu ada yang boleh diatur daerah, ada yang nasional. Pokoknya peraturan daerah tidak boleh melanggar peraturan nasional. Nah itu di Indonesia seperti itu. Kita milihnya begitu, NKRI. Kekuasaan lebih banyak dipegang oleh presiden, ya. Tapi kekuasaan presiden bukan tanpa batas, tetap terbatas karena diikat oleh undang-undang. Ya, undang-undang. Jadi presiden bisa dianggap melanggar, ada ketentuannya. Dibantu oleh wakil rakyat. Itu DPR, ya. Kalau dulu fungsi MPR beda dengan sekarang.
MPR itu lembaga tinggi negara sekarang, bukan tertinggi. Kalau dulu kan lembaga tertinggi. Pemilih presiden. Iya. Jadi rakyat berkumpul nanti mengejawantah menjadi MPR. Itu bisa menurunkan presiden. Itu yang terjadi pada Pak Harto. Tuh. Itu juga yang terjadi pada Gus Dur. Nah, di era Megawati dirombak menjadi lembaga tinggi. Sehingga MPR hanya simbolis saja. Sepertinya begitu. Jadi kejadian masa lalu ngumpul ngeroyok gitu di MPR udah nggak bisa lagi sekarang. Jadi hukum apabila melanggar kelancaran bernegara dirombak. Indonesia cenderung begitu. Wah, umur nggak masuk dirombak. Nggak enaknya begitu tuh. Dirubah undang-undang. Kalau hukum manusia tuh begitu. Ya. Jadi tidak ada kepastian baku bentuk apa yang sesuai dengan syariat. Tidak ada. Yang penting bagi Islam adalah menjalankan hukumnya. Anda mau republik tah, mau raja tah, terserah. Yang penting hukum Islam terwujud. Nah, itu pesan Islam. Nah, selanjutnya ini pendapat-pendapat dari ulama banyak ya. Negara kafir yang adil ditolong Allah. Sekarang perbandingannya. Ada negara penduduknya orang Islam. Mayoritas Islam. Tapi nggak adil. Nggak adil. Ya, contohnya baik pemerintah maupun rakyatnya. Tapi ada lagi negaranya mayoritas kafir. Bukan muslim. Tapi adil. Nah ini menurut Ibnu Taimiyah yang akan ditolong oleh Allah adalah negara kafir yang adil. Menurut Ibnu Taimiyah, saya bacakan redaksinya. Wa amma ahlul kitab famuttafaqun alal jaza badal maut. Ahlul kitab yang bukan muslim, semua orang sepakat di akhirat akan menyesal. Rugilah mereka. Ya, semua orang Islam sepakat. Akhir nasib dari orang kafir akan menderita di akhirat. Nah, bagaimana dengan di dunia? Ada orang Islam tapi nggak adil. Ada yang non-Islam tapi adil. Mana yang lebih makmur gitu singkatnya. Nah, maka menurut Ibnu Taimiyah yang adil. Siapapun pelakunya. Apalagi muslim ya. Non-muslim sekalipun kalau adil, tuh. Kemarin ditampakkan di Cina itu orang yang sudah terbukti korupsi, dihukum mati. Waduh, nangis mewek. Terus anaknya yang menikmati hasil korupsi dari bapaknya yang dihukum mati, tapi anaknya 20 tahun. Wah, itu juga pingsan. Itu kayaknya perlu hukum begitu deh di Indonesia. Jangan keras-keras kok. Negara kesatuan, Pak, jangan korupsi. Nah, kita lanjut. Walakin jaza fitunya muttafaqun alaih ahlul ardi fa inan nas lam yatanaza'u fi anna akibatadz dzulm wa khimat. Nah, ini kata Ibnu Taimiyah, ahli ilmu sepakat negara yang zalim siapapun pelakunya wahimah akan nihil. Hasilnya nihil sepanjang dilakukan secara zalim. Wa akibatul adli karimah, sementara keadilan akan berakhir dengan karimah, mulia. Ya, jadi ada satu negara di dunia ini semuanya terbangun, semua penduduknya menganggap bohong itu najis. Mereka itu sangat mencela bohong, sehingga dari mulai rakyat terendah sampai pemerintah tertinggi nggak ada yang bohong. Kecil. Jadi kalau mereka bohong itu malunya luar biasa. Itu tercipta begitu. Tapi di sisi lain ada negara kalau nggak bohong sakit perut. Semuanya berbohong. Ada begitu.
Jadi ada orang yang berbohong, malunya bukan main. Itu tercipta kultur seperti itu. Nah, pada masyarakat ya yang menganggap jujur itu mulia, maka akan tercipta keadilan. Jadi siapapun pelakunya. Ya. Anda supaya bisa membandingkan, saya sarankan sekali-kali ke Singapura. Ke Singapura. Ya, walaupun hanya sebentar saja nggak ngapa-ngapain, cobalah lihat di sana. Begitu teratur tuh lalu lintas. Bersih luar biasa. Dan di sana tidak ada perokok dalam bentuk apapun. Malah dia berani mengatakan rokok sudah masuk narkoba. Bayangkan, negara kafir. Merokok sudah kategori narkoba, dihukum berat. Termasuk terakhir vape, ya, vape itu sudah dimasukkan golongan merokok. Ya. Jadi di tempat-tempat umum, apabila Anda makan dan minum di tempat umum, maka akan disanksi sekitar 5 juta lah. Makanya nggak ada orang makan minum. Jadi kalau kita di tempat umum mau makan minum tuh harus ngambil tempat khusus. Ada tempatnya. Tidak boleh sembarangan sembari minum begini. Karena kita boleh kan? Malah bawa kan? Nggak boleh di sana. Jangankan makan, minum kalau bukan di tempatnya nggak boleh. Jadi ada tempat khusus. Itu teratur dengan rapi. Tuh, ya. Nah, kita bisa bandingkan. Negara maju yang terdekat dengan kita itu Singapura. Dan kadang-kadang ongkos ke sana itu sama atau boleh jadi lebih murah daripada ke Bali. Ongkos ke sana. Kalau kita dapat keberuntungan, terbang ke sana itu bisa 250.000. Lagi promo, tapi biasanya pesannya setahun sebelumnya. Lagi promo itu bisa. Yang penting kita bolak-balik aja, pesannya jangan sampai cuma sekali, nanti baliknya mahal. Merasakan. Baik kita ngelihat tuh, ngebanding itu, itulah negara maju. Bagaimana cara negara maju itu berpikir. Begitu turun dari kendaraan umum, tidak ada yang ngantri naik dulu. Gak ada. Dia nunggu orang turun dulu. Walaupun gara-gara nurun, gara-gara nunggu, ini kendaraannya akan jalan. Gak apa-apa. Contohnya kereta bawah tanah. Ya, sebelum yang di atas turun, yang ini nggak akan maju ke sana. Iya, sebab mereka malu kalau begitu. Berebut itu malu. Jadi cemar, jadi dianggap nggak kesatria. Jadi gara-gara kita nunggu, keretanya nutup, nggak masalah mereka, tunggu lagi. Tuh, itu kok bisa begitu rapi, kayak bebek lah. Gitu. Teratur. Iya. Kalau kita lihat dari ketinggian, contohnya di hotel ngelihat pemandangan kendaraan di bawah, itu kayak robot, nggak ada, gitu, nggak ada. Nah itu, Anda bisa bandingkan. Ya, bahkan Mekah, Madinah, waduh, yang lebih rapi Madinah ya. Satu negara, Mekah dan Madinah, itu sistem pemerintahannya berbeda. Kalau Mekah, justru di tempat yang berpahala tinggi, semrawut. Tapi Madinah cenderung rapi. Ya kan? Orangnya juga baik. Tuh. Madinah itu. Di Mekah itu kasar-kasar. Itu begitu sampai sekarang bawaannya. Itu contohnya ya. Nah, jadi menurut Ibnu Taimiyah, Allah akan menolong keadilan siapapun pelakunya. Jadi kalau dia adil, insya Allah, apalagi muslim. Ya, ini menurut ulama. Kemudian, khilafah atau imamah, masalah furu' bukan usul. Masalah imamah, masalah khilafah, itu bukan usul. Jadi kalau dalam Islam ini kan ada 3 bagian. Akidah, syariah, dan akhlak. Nah, menurut ulama, ya, istadalla man qala biwujub binaan ala dalil syar'i bil Quran wa sunnah wal ijma wal ma'qul. Orang berpendapat akan wajib yang mengangkat seorang pemimpin. Betul.
semua orang sepakat kita harus punya pemimpin. Ya, tapi pemimpinnya itu apakah harus imam atau tidak? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Kata begini, amal qail bi wujubi nusul imam wa ila iqamati iqamah fa huwa aghlabiyah sahiha. Itu sudah disepakati bahwa kita harus punya pemimpin. Karena kalau kita nggak ada pemimpin, masjid aja acak-acakan kan? Siapa yang ngebangun, siapa yang bagian ngatur, kalau nggak ada pengurus, ya bagaimana Anda? Walam yukhalif fi wujudi masil imam ahadun mayyu'tadzaru bira'i. Orang yang dianggap dengan pendapatnya tidak ada yang berselisih bahwa imam wajib ada. Antara lain mutakalimin Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Ya. Tapi bukan itikad, bukan masalah akidah katanya. Tapi masalah furu'iyah. Artinya begini, tanpa imam tetap kita harus menjalankan hukum Islam sebisa kita. Jadi walaupun tidak ada pemimpin, ya, sebab kalau harus ada pemimpin berarti kita nggak perlu menjalankan Islam. Di negara-negara minoritas kita nggak punya pemimpin. Hukum Islam tetap berlaku nggak? Tetap berlaku sebisa kita. Tapi lingkungannya terbatas. Hukum-hukum yang memerlukan kekerasan untuk penegakannya, ini perlu negara. Nggak bisa dihindari. Perlu polisi, perlu tentara. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga masa depan anak kita cerah, dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hamba-Nya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.